Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Zulkarnain, mahasiswa semester 4 Universitas Islam 45 Bekasi, Prodi Penjaskesrek. Di sini saya akan menjelaskan tentang tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, dan tunalaras. Yang pertama ada tunanetra. Pengertiannya, tunanetra berasal dari kata tuna yang berarti rusak dan netra atau berarti mata. Jadi tunanetra yaitu individu yang mengalami kerusakan atau hambatan pada organ mata. Faktor penyebab tunanetra yaitu ada 1. Prenatal sebelum lahir, 2. Ada neonatal saat lahir, 3. Ada postnatal setelah melahirkan. Ada 2 klasifikasi tunanetra, yaitu yang pertama 1. Buta total, tidak bisa melihat, 2. Kurang penglihatan, bisa melihat tetapi tidak jelas. Cara pembelajaran tunanetra yaitu dengan menggunakan metode tepuk tangan. Yang kedua dengan menggunakan bunyi atau suara alat seperti peluit. Cabang olahraga dari tunanetra salah satunya adalah goalball. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tunarungu. Pengertiannya, tuna adalah kurang, rungu berarti pendengaran. Merupakan anak yang mempunyai gangguan pada pendengarannya sehingga tidak dapat mendengar bunyi dengan sempurna atau bahkan tidak dapat mendengar sama sekali. Tunarungu dibedakan menjadi 2 kategori. Yang pertama, tuli atau kurang dengar. Yang kedua, kurang dengar, hard of hearing. Tuli adalah anak yang indera pendengarannya mengalami kerusakan dalam taraf berat sehingga pendengarannya tidak berfungsi lagi. Sedangkan kurang dengar adalah anak yang indera pendengarannya mengalami kerusakan tetapi masih dapat berfungsi untuk mendengar, baik dengan maupun atau tanpa menggunakan alat bantu dengar atau hearing aids. Cara pembelajaran untuk anak penyandang disabilitas tunarungu yaitu dengan menggunakan gerak tubuh atau bahasa isyarat. Cabang olahraga dari anak tunarungu yaitu ada lari, ada badminton, menembak, dan juga renang. Kemudian yang ketiga, tunawicara. Pengertiannya adalah penyandang tunarungu wicara, seorang yang memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi dan mendengar. Biasanya penyandang tunarungu wicara berkomunikasi lewat simbol-simbol tertentu. Penyebabnya adalah berbagai faktor. Depdikbud 1985 mengemukakan bahwa A. Prenatal sebelum dilahirkan itu bisa menyebabkan tunarungu. Faktor keturunan atau hereditas. 2. Cacar air, campak. Ketiga, toksamela atau keracunan darah. Keempat, penggunaan obat dalam jumlah besar. Cara pembelajaran anak tunawicara yaitu dengan menggunakan simbol-simbol atau alat tertentu. Yang kedua, dengan menggunakan bahasa isyarat. Yang ketiga, menggunakan gerak tubuh. Cabang olahraga dari anak tunawicara yaitu ada sepak bola, atletik, tenis meja, dan juga menembak. Yang keempat ada tunagrahita. Pengertiannya, tunagrahita adalah kurang daya pikir. Klasifikasinya, 1. Anak tunagrahita IQ 50 sampai 75 debil, yaitu dapat dididik dalam bidang akademik, mampu menyesuaikan sosial dalam 13 lingkungan yang lebih luas, mandiri, melakukan pekerjaan sosial yang sederhana. Yang kedua ada anak tunagrahita sedang atau mampu latih, IQ-nya sekitar 20 sampai 55, ambisil, yaitu dapat mengurus dirinya sendiri, mampu melakukan pekerjaan yang perlu pengawasan di tempat terlindungi, dapat berkomunikasi dan beradaptasi di lingkungan terdekat. Yang ketiga ada anak tunagrahita berat atau mampu rawat,
IQ-nya antara 0 sampai 25, atau biasa disebut, mohon maaf, idiot, yaitu sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan yang perawatan orang lain dan perawatan orang lain. Cara pembelajaran anak tunagrahita adalah yang pertama, sabar menghadapi, karena anak tunagrahita memiliki IQ di bawah rata-rata. Cabang olahraganya berupa sepeda dan boce atau bocia. Kemudian ada tunadaksa, pengertiannya adalah gangguan gerakan atau kelainan anggota tubuh. Tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak seperti tulang, sendi, dan otot. Sedemikian rupa sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Pengertian anak tunadaksa dilihat dari segi fungsi fisiknya dan segi anatominya. Ciri-ciri anak tunadaksa dapat dilukiskan sebagai berikut. A. Anggota gerak tubuh kaku, lemah, atau lumpuh. B. Kesulitan dalam gerakan, tidak sempurna, tidak lentur. C. Terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap, seperti patah atau buntung. D. Terdapat cacat pada alat gerak. E. Jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam. Cara pembelajaran anak tunadaksa adalah sama seperti mengajar orang normal. Contohnya, ketika mengajar orang berenang yang tidak memiliki kaki atau cacat anatomi. Cabang olahraganya yaitu ada basket, ada tenis lapangan, ada berenang. Yang terakhir ada tunalaras. Pengertiannya, tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi atau kontrol sosial. Anak tunalaras secara umum dikatakan sebagai anak yang mengalami gangguan emosi dan penyimpanan tingkah laku. Ciri-cirinya biasanya tingkah laku berlainan, tidak memiliki sikap yang dewasa, melakukan pelanggaran norma-norma sosial, tidak atau kurang mempunyai toleransi kepada orang lain atau kelompok, serta mudah terpengaruh oleh suasana sehingga menimbulkan kesulitan bagi dirinya sendiri dan orang lain. Cara pembelajaran anak tunalaras yaitu, pertama, tidak boleh kasar agar tidak cepat emosional. Yang kedua itu harus sabar dalam mengajar anak tunalaras. Cabang olahraga anak tunalaras ada pembelajaran gerak, kemudian ada yoga dan bowling. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.